Wis iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channelnya Anak Muda Klaten EV4. Nah, sore ini kita dikasih kesempatan buat bertandang di base campnya MRI. Mungkin teman-teman kalau sudah tahu ya, MRI, Masyarakat Relawan Indonesia. Kita perkenalkan nggih. Di sebelah kanan saya ini ada, beliau adalah namanya Muhammad Anas nggih. Muhammad Anas sebagai nama Mas di MRI? Saya sebagai ketua. Ketua. Iya. Oh, ketua MRI Klaten. Iya. Oh iya. Mas Anas, saya panggil Mas Anas ya? Boleh. MRI itu berdiri sejak kapan, Mas? Kalau terkhususnya MRI Klaten itu sejak 29 September 2017. 29 September 2017. Dulu awal berdirinya itu terinspirasi oleh apa atau gimana ceritanya? Apa ya? Kita berdiri itu nggak terinspirasi, tapi disuruh. Disuruh berdiri. Disuruh sama siapa? Disuruh sama yang Jawa Tengah langsung dari kalau kita kan ngikutnya ke Karesidennya ke Jawa Tengah ya. Dari Pak Gianto itu dulu waktu itu masih jadi gubernurnya MRI Jawa Tengah. Punya adik tingkat kuliah namanya Mas Nasrun. Nah, ada relasi teman di situ. Terus minta tolong sama Mas Nasrun. Omahmu Klaten kan? Iya Pak. Tolong iki dibentukkan MRI Klaten gitu. Oh, seperti itu. Jadi atas apa namanya? Apa ya namanya? Atas dasar disuruh. Suruhan. Oh iya ya. Kalau ya boleh diceritakan Mas, programnya MRI itu apa aja yang sudah berjalan ini? Kalau yang aktif terus itu ada Sekoli. Sekoli itu apa? Sego Kotak Peduli. Sekoli. Oh, Sekoli, Sego Kotak Peduli. Ini programnya gimana? Programnya bagi nasi gitu. Yes, intinya kayak bagi nasi orang kayak komunitas-komunitas yang lainnya gitulah. Ya, intinya itu. Bagi nasi kepada siapa? Ke orang-orang di pinggir jalan. Tapi di situ nek enggak ke panti juga bisa, kalau enggak ke masjid. Yang membedakan bagi nasi kita sama komunitas lain tuh kita masak sendiri. Wih, keren, masak sendiri. Wah, berarti MRI punya chef ya? Ada, hampir tiap orangnya tuh chef. Bisa masak semua. Oke. Terus apa lagi Mas selain Sekoli? Sekoli, terus ada USP atau uang saku pendidikan. Uang saku pendidikan. Oke. Ini di programnya seperti apa? Jadi kalau USP itu kita kayak nyari gitu. Emang ada anak entah itu SD, SMP atau SMA yang memang notabene-nya orang tuanya kurang mampu. Misalnya kerja serabutan atau kuliah atau apalah gitu. Ya memang kuliah. Sekolah zaman sekarang kan kalau negeri emang gratis ya. Tapi di luar dari uang kuliah yang dibantu sama pemerintah kan masih ada uang seragam, uang buku dan lain sebagainya, entah itu nanti ada kas atau apapun itu. Kalau orang tuanya nggak bisa mencukupi, kita bantu gitu. Jadi berarti ngasih uang sakunya itu setiap hari atau selama pendidikan kelas 1 sampai kelas 6 SD gitu dikasih terus gitu? Enggak, nah misal dia ada tunggakan nih. Tunggakannya kayak seragam gitu, sampai berapa ratus ribu. Itu yang kita bantu. Oh untuk gitu. Satu semester, iya, satu semester iya. yang Misalnya ada tunggakan SPP, enggak ada SPP ya? SPP ya. Tunggakan seragam, tunggakan buku LKS. Oh itu iya. yang kita bantu. Selama ini yang dibantu sudah banyak berapa? Kalau misalnya murid tuh berapa banyak jumlahnya? Kalau murid ya mungkin sekitar 20 sampai 25-an. Wih, keren. Di Klaten semua? Di Klaten semua. Keren Mas. Terus selain itu, selain uang saku pendidikan apa lagi? Ada MSR atau Mobile Social Rescue. MSR. Apa itu Mas MSR? Kayak apa ya? Misal nih, jenengan punya tetangganya itu emang kurang mampu. Terus misalkan katakanlah sebatang kara gitu. Terus punya tempat tinggal tapi tempat tinggalnya mengkhawatirkan. Kayak kita ambil contoh di Jatinom dulu. Ada yang namanya Mbah Rejo itu.
Dia udah sepuh sendirian. Rumahnya miring. Nyampe dituak. Bahasa Indonesia apa dituak pokoknya. Dituak itu apa? Apa dituak? Disonggoi bahasa Indonesia apa? Disangga. Ganti tadi ayo. Ya, terus. Itu. kita campaign kan bareng-bareng nih. Kita asesmen ke sana. Keperluannya ini. Oh iya, yang penting rumahnya ini. Rumahnya dulu. Sebab khawatirnya kita nek udan deras ada angin rubuh. Oh. Nah, kita carikan donasi bareng-bareng dan alhamdulillahnya baru 1 minggu itu udah kekumpul sekitar hampir 12 jutaan. Wih. Oke, untuk renovasi rumah itu. Terus direnovasi rumah itu? Direnovasi. Kita renovasi dan sekarang udah berdiri. Ditemui reng pasnya. Oh, itu dengan biaya 12 juta itu? Ada biaya lain lagi dan kita dulu sama campur tangan pemerintah sedikit. Pemerintah desa? Pemerintah desa sama kelurahan. Oh, keren. Terus setelah itu apa lagi, Mas? Ada Sekoli, USP, Mobile Social Rescue, terus apa lagi? Ada klinik jalanan. Klinik jalanan. Wah, ini apa ini klinik jalanan? Klinik jalanan tuh apa ya? Kita MRI kan ada medis juga kita. Ada teman-teman dari medis, ada perawat, dokter ada. Wih, dokter ada. Dokter ada yang baru lulus maksudnya. Oh iya. Ya belum pro banget lah, tapi ada bidan, perawat, okupasi terapi gitu. Ada farmasi dan itu ya wes kita manfaatkan. Kita juga ada klaster medis. Terus suatu hari tuh teman ada yang punya pendapat, aku pengen punya gagasan pengen cek kesehatan gratis untuk teman-teman yang tunawisma gitu. Tapi yang ngusul itu bukan orang medis malahan gitu. Gitu. Jadi saya masih ingat itu. Saya Rabu malam pulang Klaten nerima usulan itu. Terus hari Sabtu malam kita laksanakan. Wih. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 4 hari langsung kita laksanakan. Dari orang kita laksanakan. Tapi enggak cuma sekedar aku ngecek. Kan waktu itu masih ini ya. Corona itu masih tinggi. Orang tuh nek dicek malah kesannya kayak wah iki kok aku corona kayak anu. Takut ya. Padahal kita enggak, istilahnya cuman cek gula darah, asam urat, tensi gitu. Sama nek misal ada keluhan apa gitu kan. Nanti nek kita bisa ngasih solusi kan, dikasih solusi sama teman-teman medis gitu loh. Jadi yo istilahnya memang mereka enggak punya kayak per bulan kok ngeduwengen kan medical check up per bulan nggo mangan sesuk urung ngertaruan ya. Kayak gitu loh. Makanya ya teman-teman relawan terutamanya yo kok delalain duwe pemikiran seperti itu gitu. Itu yang beruntungnya kita. Oke. Kalau anggotanya berapa yang MRI Klaten itu? Anggotanya sekitaran untuk sekarang 250-an. 250-an. Dan itu hampir di tiap kabupaten di tiap kecamatan itu ada. Oke. 250 itu anggotanya mahasiswa, biasanya mahasiswa atau orang yang sudah bekerja atau apa biasanya? Pelajar ada, mahasiswa ada, pekerja juga ada. Bahkan ada yang dari start pelajar nyampe sekarang jadi mahasiswa. Itu juga ada. Keren ya, 250 orang loh. Iya. Dan pastinya nggak ada, mereka benar-benar relawan kan Mas? Iya benar relawan. Ya nggak ada yang kita bayar gitu loh. Yeah. Bahkan cerita dikit, teman-teman lu kan kayak kita punya program A Day with MRI juga ya. A Day with MRI. A Day with MRI itu kadang kayak kita ngasih materi mitigasi ke teman-teman, ke anak-anak TPA gitu. Jadi nek relawan biasa kayak orang lain biasa cuma ngajar TPA tok gitu. Ngajar TPA, ngajar ngaji gitu. Kita ngasih materi mitigasi, itu materi tentang kayak penanggulangan api, ada kebakaran kayak gimana, ada gempa kayak gimana gitu. Nah, itu kita ngasih di situ. Kadang teman-teman tuh dikasih fee. Dikasih fee sama TPA-nya gitu. TPA-nya, Ada 10 orang dikasih fee. Berapa fee-nya saya lupa. Tapi teman-teman tuh enggak ngambil malahan. Dikumpulkan fee-nya,
dijadikan kipas angin, dibelikan kipas angin. Aneh loh. Jadi inventaris bersama. Aku udah ngomong PIC-nya. Ini tolong besok teman-teman yang ikut ini dikontak kabeh. Diwenehke duit bensin nih gitu kan. Terus hari berikutnya ngomong, "Mas pada nggak mau." Ya wes, terus akhirnya kita belikan kipas angin. Aneh. Aneh. Dikasih duit nggak mau loh. Bahkan kegiatan misal bagi nasi atau asesmen untuk kegiatan apa gitu kan, kita dari teman-teman pengurus pengennya kan ngasih uang bensin ya, tapi yang dikasih tuh nggak mau loh. Jadi memang benar-benar mereka benar-benar apa ya, berniat merelakan tenaga pikiran duit. Keren. Sebenarnya kalau pertanyaan mendasar nggih. Kenapa ya? Kenapa teman-teman atau mungkin Mas Ana sendiri kenapa mau bergabung dengan MRI itu? Apa yang pengen didapat gitu? Apa ya? Orang kan ya ada mereka yang punya entah kesibukan lebih terus akhirnya lupa dengan kegiatan lain. Tapi ada juga teman-teman yang mungkin mereka senggang di waktunya itu dan pengen berkegiatan lain gitu. Mungkin ada pengen memanfaatkan waktu senggang mereka. Meskipun mereka pelajar atau entah itu mahasiswa atau entah itu bekerja. Kalau Mas Ana sendiri apa? Kira-kira? Bukan, maksudnya ini. Apa? Dulu ikut mendirikan ya? Iya. Selain mau disuruh untuk mendirikan, sebenarnya apa yang dicari dari MRI itu? Apa ya? Saya kayak pengen ada second home saya gitu. Second home. Rumah kedua saya gitu. Ya di rumah punya orang tua. Ya di sini di luar saya ada teman-teman saya untuk relawan. Ya teman-teman lingkup relawan ini ya yang bisa istilahnya bisa nerima pemikiran dari saya sendiri ataupun bisa nerima perasaan dari penerima manfaat istilahnya. Meskipun mereka nggak mengungkapkan itu, Mas aku butuh iki, enggak. Mereka kan bicaranya secara tersirat gitu ya. Ke orang meneng wae. Nggak ngerti ngelamun kayak apa kan sambil ngemis. Kalau orang di pinggir jalan ngemis ataupun apa gitu kan mereka intinya butuh ya. Makanya itu yang menjadikan saya berani untuk tetap stay di sini sama teman-teman. Itu saya ngopeni teman-teman, ngopeni pemikiran mereka, ngopeni perasaannya, peduli teman-teman gitu loh. Iya. Jadi eneng ana sing peduli kok. Aku pengen duwe istilahnya program ngene untuk penerima manfaat di jalan gitu. Tapi saya nggak serta-merta langsung nolak gitu, enggak. Aku malah kebanyakan ya nggak apa-apa kita jalankan, kita golek caranya biar ben jalan gitu. Ya. Jadi yang itu yang saya openi pemikiran teman-teman sama kemauannya teman-teman itu yang menyebabkan saya untuk istilahnya kayak stay di MRI. Saya lebih sering di basecamp ini itu karena teman-teman itu juga. Ini anggotanya yang paling muda ya SMA gitu. Iya SMA kelas 2. Kalau anak-anak SMA itu mau bergabung MRI itu biasanya mereka kenapa? Nek saya tanya dari beberapa ya, itu karena mereka emang hobi untuk ikut organisasi. Oh gitu, ikut organisasi. Terus mereka ada jiwa kemanusiaan yang tergerak untuk membantu sesama. Misalnya, yo mereka feeling lah, aku segini, uripku kayak penak gitu loh. Mereka udah mensyukuri hidupnya dia, tapi melihat orang lain yang emang kurang dan membutuhkan itu hati mereka tergerak dewe. Kayak ora iso kayak aku, ya bisa mungkin tak bantu kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Biasanya tapi kalau yang mahasiswa yang bekerja gitu biasanya motivasinya apa itu bergabung ke MRI itu? Ya kurang lebih sama sih, manfaatkan waktu luang sama itu suka berorganisasi. Nek enggak mereka punya bakat apa gitu, soalnya kan saya sendiri orangnya terbuka ya, jadi teman-teman mau punya bakat apa, misalkan mau menulis apa gitu terserah gitu di sini. Intinya itu untuk kepentingan bersama dan untuk kepentingan penerima manfaat. Kalau itu memang bisa
lebih mengembangkan dirinya dan bisa mengembangkan MRI juga, why not gitu. Saya terima apapun itu. Jadi MRI itu semacam lembaga yang akan mewujudkan kepedulian teman-teman gitu. Ya, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman, mungkin teman-teman yang di luar kalau misalnya pengen punya apa gitu, pengen punya apa ya, program apa, program sosial itu bisa datang ke sini nggih, bisa datang ke MRI, curhat ke Mas Anas mungkin. Boleh. Nanti terus pengen bikin apa gitu. Iya. Keren Mas. Oke, kalau kita masuk ke ini Mas, kan kegiatan-kegiatan itu ya kayak Sego Kotak Peduli, Uang Saku Pendidikan, Mobile Social Rescue, Klinik Jalan, itu kan pasti butuh dana. Iya. Pendanaannya, uangnya itu dari mana sih MRI itu? Iki. Mana cerita itu ya keren lah. Itu nyangkut teman-teman juga sih, kayak misal dulu tuh ada kayak program yang crash gitu loh sama mungkin pengurus lah. Lah engko duitnya kok ngendi ngono. Kayak gitu mungkin ada pertanyaan. Aku pengen ngene. Lah engko duitnya kok ngendi ngono kuwi. Nek saya sendiri enggak, usulmu apa wende, usul apa? Duitnya piye? Terus kita cari bareng-bareng gitu. Jadi dulu itu misalnya sekolah itu dulu kita nggak punya uang gitu. Itu awal sekolah itu awal pandemi kita waktu itu nyemprot disinfektan ke beberapa dinas dan instansi, juga ke lingkungan sekolah ataupun yang lainnya. Kadang kita tuh kasih uang kan, kasih uang, istilah uang untuk lelah nyemprot dan uang untuk bensin transportnya itu. Tapi kita nggak terima itu juga gitu. Uang itu kita kolektif, waktu itu APD susah kita belikan APD, tapi sehabis itu masih ada sisa uang di situ. Terus kita lihat teman-teman di jalan tuh kayak mereka semakin susah gitu. Sisa uang itu kita buatkan sekolah itu. Kadang juga uang pribadi. Uang pribadi teman-teman. Oh gitu. Lagi ngadakan sekolah ternyata kurang, wis duitku. Kadang iya. gitu. Kalau yang ini uang saku pendidikan, wah ini pasti buat bayar kekurangan seragam. Itu kan pasti nggak cukup 2.000 3.000 pasti. Iya. Ini dari mana uangnya ini? Kita cari bareng-bareng juga. Teman-teman ada yang kayak pinter buat narasi. Buat narasi untuk menggugah hati seseorang untuk peduli. Itu ada. Oh gitu. Jadi satu itu dicetuskan thread gitu. Satu nanti lainnya ngikut di-share di grup. Kita share status masing-masing. Nanti ada terus gitu. Masuk donatur gitu ya. Masuk. Bahkan sampai sekarang masih ada donatur tetap. Oh, ada donatur tetap. Kita ada donatur tetapnya. Jadi ini kalau misalnya ada yang mau dibantu itu terus teman-teman nyari donatur gitu ya. Iya. Oh. Nah, ini kalau Mobile Social Rescue sama gitu juga. Sama gitu juga. Kita ya emang dari nol sih. Dari nol kita nggak ada uang, ya udah kita buat narasi bareng-bareng, kita share bareng-bareng. Jadi aset MRI itu bukan uang gitu loh, tapi anggotanya yang banyak itu. Oke. Makanya saya mupuk teman-teman biar nggak kemana-mana ya. Soal itu juga. Kepedulian teman-teman dan rasa pengen membantu sesama teman-teman itu yang, dan pemikirannya itu yang saya openi, hal-hal itu nggak hilang gitu dan berkembang terus gitu. Oke, keren Mas. Nah, ini saya tadi sempat menggali informasi dari salah satu anggotanya MRI ini, Mas. Iya. MRI itu punya yang tadi disebutkan pernah merenovasi rumah Mbah Rejo. Tadi sudah diceritakan nggih? Iya. Mbah Rejo itu. Terus satu lagi Mbah Sukar. Iya, Mbah Sukar, tetangganya. Di Karangnongko. Kalau Mbah Sukar itu gimana ceritanya, Mas? Mbah Sukar itu ya dia juga keluarga yang kurang punya, sudah sepuh juga, dan yang bantu untuk sehari-harinya juga kayaknya ndak ada. Nah di situ kita bantu juga untuk perenovasian rumahnya dulu. Itu. Itu dulu habis
Berapa? Berapa itu udah tahun 2019 apa 20 kayak. Tahun 2020 awal kayak. Itu renovasi banyak gitu ya? Ya paling nggak gede banget sih, nggak sampai 2 lantai kan. Pakai kontraktor kan? Enggak, paling warga sekitar gitu. Pakainya warga sekitar. Paling cuman rumah sekisaran 5x6 enggak salah. 5x6 lah. Yang penting bisa untuk satu orang. Kapasitas satu orang. Dulu masih ingat dulu berapa? Kalau ya Mbah Rejo itu kan tadi disebutkan sekitaran 12 jutaan gitu. Kalau Mbah Sukar itu ya kurang lebih sama seperti itu. Mungkin kisaran 12 sampai 15-an seperti itu. Wah, keren-keren. Wah, ini jadi MRI itu sudah menginisiasi pembangunan ini nggak kalah dengan program salah satu TV NIT itu yang apa namanya bedah apa gitu loh. Ini kalau ini MRI ini cukup menarik juga ya, mampu mengumpulkan dana untuk merenovasi 2 rumah yang nilainya sekitaran 12 sampai 15 juta gitu. Wah, keren ini. Ya, kalau di Klaten sendiri Mas, di Klaten sendiri, teman-teman itu yang ada di Klaten tentang relawan ini. Kalau sekarang ini, apa yang sedang dilakukan sekarang ini? Sekarang ini kita lagi galang donasi bareng-bareng untuk Pasaman. Gempa. Pasaman Barat. Gempa di ini ya, Sumatera Barat ya? Iya. Itu kan mulainya dari hari ini sama besok untuk galang dana offline-nya kita ke jalan. Jadi kata relawan tuh jangan dikonotasikan sempit gitu loh. Untuk membantu. Intinya yang bencana langsung turun gitu enggak. Tapi itu ya bencana alam kan. Tapi di lain juga ada bencana sosial seperti yang kayak sekolah tadi di jalan kan. Seperti itu ada USP juga, itu bencana sosial. Sama sekarang kita nyambut Ramadan, kita malah hampir kayak Rohis itu. Iya. Menyiapkan kayak kita ada sekolah juga spesial Ramadan. Kalau Ramadan tuh malah dibuka sama sahurnya nanti. Kita 8 kali gitu. Sama ada untuk bagi sembako yang akan datang itu. Program bersih masjid sama Dewit MRI juga itu. Ya mitigasi sama anak-anak TPA. Itu yang akan kita lakukan untuk mendatang di bulan Ramadan besok. Ini juga butuh dana besar ini. Itu. Nah, teman-teman mau donasi boleh juga. Teman-teman yang pengen bergabung, ya, programnya banyak ternyata besok Ramadan itu menggali pahala. Oke. Apalagi ini anggota pendanaan kegiatan. Apalagi nih? Kalau ini Mas, ini MRI ini berkolaborasi atau bekerjasama dengan lembaga yang lain apa? Iya, kita MRI ini di bawahnya kayak ini hierarkinya ya. MRI itu di bawahnya Global Islamic Philanthropy. Terus kalau di lapangan biasanya tuh sama ACT. Jadi kayak ACT sama MRI itu kayak kaki kiri kanan gitu loh. Jadi, nah ACT itu kan lembaga filantropinya. Nah kita relawan biasa lah kayak tadi. Seperti itu. Tapi kalau keanggotaan teman-teman itu, misalnya ada teman-teman yang pengen bergabung gitu, apa harus datang ke sini atau daftar atau gimana? Daftar dulu. Daftar. Ada linknya. Kita masih oprek kok ini. Jadi teman-teman kalau mau pengen gabung daftar gitu. Ya daftar dulu, nanti ada orientasi. Ada orientasi. Orientasinya ya orang kan kalau mau gabung MRI, relawan itu apa sih, MRI itu apa sih, kita orientasi kan. Tak jelaskan gini. Nah, seperti itu. Besok tanggal 13 orientasinya. Jadi mulai dari daftar, nanti ada orientasi, ikut. Tapi sebelum itu mau ikut kegiatan apapun juga boleh gitu loh. Misalkan dari komunitas lain mau ikut join kegiatannya MRI, entah itu sekolah, USP dan lain sebagainya, itu boleh. Kita kolaborasi bareng. Saya welcome banget itu. Oke, jadi mungkin teman-teman yang pengen bergabung dengan MRI, kalau kegiatan bisa langsung ikut ya? Bisa langsung ikut. Komunitas mau join kegiatan boleh langsung. Baik.
perseorangan maupun komunitas ataupun lembaga kalau mau berkegiatan bareng Boleh kita. bisa langsung ikut. Tapi kalau misalnya teman-teman yang personal yang pengen bergabung gitu ya, Misal dari orang biasa nih mau ikut kegiatan, nggak apa-apa. maksudnya secara keanggotaan gitu. Secara keanggotaan bisa. Tapi secara keanggotaan itu terdaftar semuanya. 250 terdaftar. orang itu. Heeh. Mereka kalau misalnya sudah masuk gitu ada yang keluar gitu nggak sih Mas? Ya organisasi ya biasa kan ya. Ada yang aktif tahu-tahu nggak aktif gitu. Kan Aktif biasa. dan nggak aktif ya. Aktif nggak aktif biasa. Tapi tinggal gimana cara kita mengkonsolidasi teman-teman aja biar aktif gitu loh. Kayak misalnya kita teman-teman kadang nek disuruh ngasih masukan lokasi kegiatannya jauh gitu. Kan basecamp ini kan di kota nih, Klaten Utara kan masuknya. Teman-teman dari Njuwiring, dari Delanggu. Itu kan jauh nek mau ke sini. Wah, bensin toknya 10.000. Akhirnya kegiatannya yang kita dekatkan ke sana. Sekolah diadakan di Njuwiring, sekolah diadakan di mana gitu. Jadi ben teman-teman ki juga enak kegiatan nggak keberatan juga untuk hadir masalah bensin ataupun masalah akomodasi pribadinya mereka, bisa join kegiatan juga di situ. Jadi tapi ngomong-ngomong anggotanya jauh. Yang paling jauh dari mana yang di MRI Klaten? Prambanan ada. Prambanan. Prambanan. Jauh juga ya Prambanan. Di 26 kecamatan di Kabupaten Klaten tuh ada anggotanya. Kecuali yang daerah Kemalang belum. Kemalang. Teman-teman Kemalang silakan gabung. Wah, masa nggak ada wakilnya dari Kemalang nih. Saya satu lagi Mas. Ini base camp lah ya. Iya. Ini rumah sendiri ya. Ini sebagai base camp. Kita ngontrak. Ngontrak. Berarti bayar ya ngontrak. Bayar. Kenapa duitnya ya? Uangnya dari mana ya? Bisa ngontrak ini? Dari uang teman-teman sendiri. Kita ada namanya koin relawan. Ada namanya program koin relawan. Jadi koin relawan itu kita kasih ke teman-teman relawan ataupun di luar relawan yang emang mau ngisi. Cuman kecil kok, segede kaleng susu. Gitu, Itu kita kasih, yus sak ngwenehmu nanti per bulan kita tarik itu. Seikhlasnya ya. Kayak gitu. Jadi kayak patungan seikhlasnya gitu ya. Patungan gitu. Dan itu pun nggak cuman buat bayar basecamp. Entah itu nanti ada teman kita yang nikahan, ada yang sakit. Nah, ada mau buat kayak galang donasi buat konsumsinya. Kayak gitu diambilkan dari situ. Jadi nggak semena-mena kita punya uang, misal katakanlah 5 juta, tapi uang itu di sekoli gitu loh. Jadi nggak bisa uang sekoli kita tarik untuk bayar basecamp, nggak bisa. Ya, jadi ini memang murni dari patungan sama patungan teman-teman ya. Istilahnya patungan teman-teman relawan lah. Wah, keren masyarakat relawan Indonesia. Wah, terima kasih Mas Anas. Obrolannya ini sudah berapa menit? Sudah 30. Sudah 30 menit, kita dibatasi waktu untuk sebenarnya masih banyak yang pengen saya tanyakan. Cuman karena waktu. Ya, teman-teman semua, ini tadi obrolan singkat dengan Mas Anas tentang masyarakat relawan Indonesia. Silahkan teman-teman yang pengen bergabung. Ini semuanya kegiatan sosial, kegiatan murni, kegiatan sosial. Kalau pengen bergabung silahkan. Tadi sudah diceritakan kalau personal, kalau mau menggabung secara keanggotaan monggo silahkan datang daftar ke sini. Tapi kalau mau berkegiatan bareng silahkan langsung bergabung kegiatan. Terima kasih Mas Anas waktunya. Iya, ada IG-nya, misal mau spill lihat kegiatannya kita. IG-nya apa Mas? Di @MRI Klaten itu ada. @MRI Klaten. Iya, nanti kalau teman-teman yang mau join pengen ada gambarannya kayak gimana MRI Klaten tuh bisa spill dulu. Oke. Di IG-nya. Nah, silakan teman-teman berkunjung ke IG-nya MRI Klaten. Nanti bisa cari-cari informasi di situlah. Oke, terima kasih Mas Anas atas waktunya. Siap. Semoga sehat selalu, semoga MRI terus berkembang. Amin. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa klik like, subscribe,
dan jangan lupa komen. Terima kasih, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.